Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijang Gestia Pentami dari kelompok 6 dan teman saya ada Redawani Arsah. Baiklah, saya akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul tentang pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Secara filosofis, manusia memiliki potensi untuk dikembangkan seoptimal mungkin. Padahal potensi itu sendiri adalah latent power, yakni kekuatan, kemampuan, keunggulan, keunikan yang belum tampak, belum menjadi prestasi, belum mewujud dalam bentuk perilaku. Sedangkan perkembangan optimal adalah perkembangan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pembelajaran berbasis bimbingan itu sangatlah penting untuk diterapkan karena pembelajaran yang baik tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif saja, akan tetapi dapat menghasilkan sebuah output berupa lahirnya perubahan perilaku siswa atau peserta didik yang positif dan normatif. Mengajar dapat berarti 1. Mengajar sebagai proses menyampaikan materi pelajaran. 2. Mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. 3. Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. B. Karakteristik pembelajaran berbasis bimbingan konseling. 1. Bentuk-bentuk karakteristik siswa SD. A. Mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi mereka sendiri. B. Mereka senang bermain dan lebih suka bergembira riang. C. Mereka suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal yang dihadapinya. 2. Bentuk-bentuk karakteristik siswa SMP. A. Sering gelisah. B. Pertentangan pembelajaran dengan lingkungan khususnya orang tua. C. Aktivitas kelompok. 3. Bentuk-bentuk karakteristik siswa SMA. A. Adanya kekurangan keseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. B. Mulai timbulnya ciri-ciri sekunder. C. Timbulnya keinginan untuk mempelajari dan menggunakan bahasa asing. C. Menerapkan pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling perlu dilakukan oleh seorang guru demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Aktivitas bimbingan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya dapat diwujudkan dengan melalui kata-kata, melalui informasi, atau melalui pengamatan dalam situasi informal. Dengan begitu, murid dapat dibantu dalam menghadapi masalah-masalahnya dengan sikap yang simpatik, kesediaan untuk mendengarkan, perhatian yang sungguh-sungguh, pengakuan terhadap murid sebagai manusia. Adapun model-model pembelajaran yang dapat dipilih dan menjadi alternatif untuk diterapkan sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi yaitu 1. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. 2. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. 3. Model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Ada beberapa macam teknik bimbingan yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan individu, yaitu konseling, nasihat, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mengajar bernuansa bimbingan. Konseling merupakan bantuan yang bersifat terpadu yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh konselor ataupun pembimbing. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok.
Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Belajar bernuansa bimbingan. Individu akan lebih berhasil dalam belajar apabila guru atau dosen menerapkan prinsip-prinsip dan memberikan bimbingan waktu belajar. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kritik dan saran kami persilakan, dan jika ada pertanyaan kami persilakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.